Di stasiun diminta untuk diberlakukan jaga jarak. Ini bagaimana Pak Syafrin memantaunya? Sudah sejauh mana pemberlakuan jaga jarak yang diberlakukan di sejumlah stasiun di Jakarta? Karena kita ketahui setelah adanya kebijakan PSBB ini, memang banyak sekali penumpukan penumpang yang ada di KRL. Baik, kami bersama-sama dengan Ditlantas Polda Metro Jaya, kemudian Kodam Jaya, memang di wilayah DKI Jakarta ada 33 lokasi checkpoint. Nah, di dalam 33 lokasi checkpoint itu, kami bersama-sama melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap pergerakan orang. Kemudian, jika didapatkan pengendara sepeda motor yang belum menggunakan masker, kita akan lakukan teguran, tentu secara persuasif dan preventif. Kita akan berikan teguran pada yang bersangkutan untuk menggunakan masker. Demikian pula halnya pada saat pengendara sepeda motor berboncengan, pada saat kita lakukan pengecekan, jika yang bersangkutan dalam hal ini penumpang dan pengendaranya tidak dari alamat rumah yang sama, maka penumpangnya kita turunkan, pengendaranya silahkan diperbolehkan melanjutkan, sambil kita berikan pemahaman. Ke depan, dalam konteks pelanggaran ini tentu kita akan lakukan penilangan terhadap kendaraan-kendaraan yang melanggar. Demikian pula halnya dengan kendaraan perseorangan, dalam hal ini kendaraan pribadi, maka bagi penumpang yang masih duduk di samping pengemudi, di depan row depan, kita sarankan untuk pindah ke belakang dan juga menggunakan helm. Demikian pula halnya dengan angkutan umum, kita juga melakukan pengawasan dan prinsipnya mereka dalam operasionalnya harus mengedepankan protokol kesehatan yang sudah digariskan. Demikian, Pak. Ya, baik. Lalu Pak Syafrin sendiri melihat apakah pemberlakuan PSBB selama 1 pekan ini apakah sebenarnya sudah cukup efektif, Pak Syafrin? Kembali lagi bahwa PSBB ini goals-nya adalah bagaimana masyarakat berdiam diri di rumah, dan kemudian bagaimana kita terus menjaga jarak aman, serta menggunakan masker jika kita beraktivitas di luar. Oleh sebab itu, kunci dari sukses tidaknya PSBB ini kembali kepada pribadi-pribadi warga, pribadi-pribadi masyarakat, apakah itu Jakarta khususnya maupun Jabodetabek pada umumnya, untuk memahami bagaimana upaya kita bersama memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini dengan berdiam diri di rumah, tidak memaksakan untuk berkegiatan. Oleh sebab itu, kenapa kami sampaikan silahkan berkegiatan kecuali untuk hal yang sangat penting. Selebihnya Anda wajib berada di rumah. Demikian, Mbak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak soal tidak diberlakukannya pencabutan izin operasional karena menghindari tanggung jawab sosial para pekerja transportasi, supir angkot misalnya? Perlu dipahami bahwa berdasarkan PP 21 tahun 2020, kemudian Permenkes nomor 9 tahun 2020, bahwa prinsip pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar ini adalah tidak boleh ada penutupan layanan. Oleh sebab itu, ketentuan tersebut diterjemahkan dalam tataran implementasi di dalam Peraturan Gubernur nomor 33 tahun 2020 dengan tidak dilakukan penghentian layanan, seluruh moda transportasi berjalan seperti biasa dengan mengedepankan prinsip-prinsip protokol kesehatan, yaitu pertama, waktu operasionalnya kita batasi dari jam 6 sampai dengan jam 18 sore, kemudian tetap mengedepankan jarak aman bagi setiap penumpang dan seluruhnya menggunakan masker, serta setiap kendaraan ataupun armada yang telah dioperasionalkan pada saat masuk ke pool wajib dilakukan pencucian dengan sabun dan disemprot dengan disinfektan. Sehingga pada saat kendaraan tersebut akan beroperasi kembali pada besok harinya, kendaraan dalam keadaan steril dan siap digunakan. Tadi saya sudah sebutkan bahwa rohnya PSBB ini tidak ada penetapan ataupun penutupan layanan. Oleh sebab itu, untuk layanan antar kota, antar provinsi tetap ada dan beroperasi, namun waktunya yang disesuaikan dengan jangka waktu pelaksanaan PSBB
dalam hal ini adalah jam 6 sampai dengan jam 18.00 itu mereka boleh beroperasi dan kemudian setelah itu layanannya tidak diperbolehkan. Pak Syafrin, informasi yang kami dapatkan bahwa Depok, Bekasi akan mulai melakukan PSBB termasuk Bogor. Lalu sejauh ini bagaimana koordinasi dengan kota-kota di sekitar Jakarta ini, Pak? Wabah COVID-19 ini, maka Jakarta sebagai kota tidak bisa dilihat berbeda dengan Bodetabek. Sebagaimana dipahami bahwa aktivitas kota dan warga di kawasan Jabodetabek ini sudah menjadi satu. Oleh sebab itu harapan kami adalah bahwa penetapan kawasan untuk epidemiologi wabah COVID ini itu menjadi lebih luas lagi di Jabodetabek, dan alhamdulillah untuk kawasan Jabodetabek telah disetujui oleh Pak Menteri Kesehatan, di mana untuk Jabar, yaitu Bogor, Depok, dan Bekasi, mulai hari ini mereka telah implementasikan PSBB, dan kemudian menyusul kawasan Banten, yaitu Tangerang Raya, Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan akan diimplementasikan pada hari Sabtu besok. Tentu setelah seluruh kawasan diimplementasikan PSBB, kita berharap bahwa penurunan penyebaran wabah COVID-19 ini di kawasan ini menjadi turun dan kemudian tidak grafiknya tidak lagi naik. Kenapa? Karena kawasan epidemiologinya sudah ditetapkan dalam kawasan Jabodetabek, dan tentu PSBB ini kita harapkan juga kembali bahwa garda terdepannya adalah bagaimana warga Jabodetabek memahami PSBB adalah bagaimana kita mengupayakan dan bertahan diri dalam rumah dalam jangka waktu PSBB, sehingga kita bersama-sama bisa melakukan upaya untuk memutus mata rantai penyebaran wabah COVID-19 ini. Demikian, Mbak. Baik Pak Syafrin, terima kasih. Terakhir Pak, himbauan bagi pengendara dan pengguna transportasi umum boleh disampaikan Pak Syafrin? Baik, kepada warga Jakarta khususnya dan Jabodetabek pada umumnya, mari sama-sama kita taati prinsip-prinsip pelaksanaan PSBB dengan tetap berdiam diri di rumah. Namun, jika kita berkegiatan di rumah, maka satu hal yang harus kita ingat adalah mari kita sama-sama melaksanakan protokol kesehatan dengan sebaik-baiknya, yaitu kita menjaga jarak aman antar sesama, kemudian selalu menggunakan masker, dan jangan lupa selalu cuci tangan dengan air dan sabun. Terima kasih. Ya, baik Pak Syafrin, terima kasih atas informasinya. Pak Syafrin sudah bergabung bersama kami di Suara Jakarta, dan pemirsa, demikianlah perbincangan kami dengan Syafrin Liputo selaku Kadisub DKI Jakarta. Kami akan hadir dengan sejumlah narasumber lainnya usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Suara Jakarta.